pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Yuk, bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Pembelajaran Online Interaktif. Oke, anak-anak, sekarang videonya membahas bab 7 bagian kelima, yaitu tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahannya hanya kertas folio bergaris dan ballpoint. Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita sampai pada pekerjaan keempat, ya, menerapkan rumus dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kalian tidak usah menggunakan rumus, ya, sehingga kalian bisa menggunakan ballpoint, ya, tidak usah pakai pensil, ya. Baiklah, pada pekerjaan 4.1 penerapan rumus pada benda. Ya, di sini urutkan benda dari yang memiliki tekanan terbesar sampai terkecil. Tulis nomor dan nama bendanya. Di sana ada nomor ya. Benda nomor 1, nomor 2 di bawah, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Ini adalah penerapan rumus P sama dengan F dibagi A. Nah, yang kalian harus pahami adalah P itu berbanding terbalik dengan A. Anggap F-nya adalah sama semuanya, ya. Nah, A-nya itu adalah luas penampang. Yang kalian harus pahami, luas penampang yang menekan pada benda. Di sana ada benda yang tumpul, ada yang tajam. Yang tumpul itu A-nya besar apa kecil? Yang tajam itu A-nya besar apa kecil? Ingat ya, jika A-nya kecil, maka tekanannya besar. Jika A-nya besar, maka tekanannya kecil. Oke, selamat mengerjakan. Ya, kita mengerjakan pada pekerjaan 4 lagi. Masih 4 ya, karena ini penerapan rumus dalam kehidupan sehari-hari masih. Ini sekarang nomor 4.2 pada hewan. Penerapan rumus P sama dengan F dibagi A. Lihat ya, di sini ada beberapa gambar. Ada bebek, ada ayam, ya. Ada unggas-unggas lain. Lihat kalian, ada unggas-unggas yang kakinya berselaput, ada yang tidak. Ya. Nah, ini patokannya sama dengan yang tadi. A. A itu luas penampang, ya. Luas penampangnya yang menekan ke lantai atau yang menekan ke bagian bawah, ya. Kamu perhatikan nih, kalau yang memiliki selaput itu A-nya luas atau sempit? Kalau yang tidak punya selaput, seperti kaki ayam, luas atau sempit? Ya, mana tekanannya yang lebih besar? Nah, ingat, sama seperti tadi, P itu berbanding terbalik dengan A. Jika A-nya sempit, maka tekanan besar. Jika A-nya luas, maka tekanannya kecil. Oke. Ya, pekerjaan kamu adalah amati kaki ayam dan bebek. A. Mana yang berselaput? Ya. Kemudian kaki mana yang permukaan bawahnya lebih luas? Ya. C. Untuk apakah selaput di kaki bagi bebek? D. Kaki mana yang memiliki tekanan lebih besar? Mengapa? D. Apakah ini sesuai rumus tekanan pada zat padat? Oke. Ya, mengerti ya? Selamat mengerjakan. Seperti biasa, matikan dulu sebentar. Kalau udah selesai, lanjutkan lagi. Selamat mengerjakan. Ya, kita lanjutkan pada pekerjaan 4. Masih 4 ya. Ini penerapan rumus dalam kehidupan sehari-hari. Tapi 4.3 pada benda masih menggunakan rumus P sama dengan F dibagi A. Di sini ada beberapa gambar paku. Ada paku yang runcing, ada paku yang tumpul. Nah,
amati ya. Perintahnya, amati berbagai macam paku. Biasanya paku yang dipilih atau dipakai yang runcing, ya, supaya masuk ke dalam. Mengapa? Apakah sesuai rumus tekanan di samping? Oke, ingat ya. P berbanding terbalik dengan A. Oke, selamat mengerjakan. Ya, kita lanjutkan lagi pada pekerjaan 4. Masih 4 ya. Karena ini masih penerapan rumus dalam kehidupan sehari-hari. Namun 4.4 yaitu penerapan rumus pada benda ya dan orang di sini orang yang bermain ski. Ya. Pertanyaannya nih di kotak. Ya. Namun sebelumnya amati dulu ya, di sini bermain ski itu di salju. Kemudian supaya meluncur, orang di salju menggunakan alas kaki, ya, sepatunya menggunakan peralatan ski yang panjang itu. Nah, pertanyaannya, mengapa orang harus menggunakan peralatan ski jika ingin meluncur di salju? Ya, bagaimana kalau alas sepatu tanpa peralatan ski yang lebar itu? Apa yang terjadi? Ya. Nah, hubungkan jawabanmu dengan rumus di samping. Oke? Selamat mengerjakan. Ya, anak-anak, kita lanjutkan masih pekerjaan keempat karena penerapan rumus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lihat gambar ya. Nih, penerapan rumus tekanan pada zat cair. Nomornya 4.5 pada benda. Amati gambar yang di tengah ya. Di sini ada wadah yang berisi zat cair. Ada benda A, B, C, D. Lihat yang di paling bawah ya. Benda A paling bawah, kemudian B, C di atasnya, D di paling atas. Oke, pertanyaannya. Jika benda dicelupkan dalam zat cair seperti di samping, pertanyaannya A. Posisi mana yang mendapat tekanan yang paling besar? Ya, mengapa? Kemudian urutkan tekanan yang didapat benda dari terkecil sampai terbesar. Ingat, yang mempengaruhinya adalah lihat rumus. Yang mempengaruhinya adalah kedalaman. Bukan tinggi ya. Lihat dari dalam, dari atas ke bawah itu yang paling dalam yang mana? Ya, H. Tekanan tekanan zat cairnya itu mana yang paling besar ya. Massa jenisnya sama, gravitasinya sama, tapi yang berbeda apa? Kedalaman. Oke, selamat mengerjakan. Kalian pasti bisa. Ya, masih mengamati gambar. Masih pekerjaan 4. Penerapan rumus dalam kehidupan sehari-hari. Ini aplikasi juga dari rumus tekanan dalam zat cair. Lihat, ada orang yang menyelam di laut, ada orang yang menyelam di sungai. Ya, nih. Menurut kalian nih, pertanyaannya di bawah, di manakah menyelam yang paling ringan? Di laut atau di sungai? Mengapa? Jelaskan dengan berpatokan pada rumus yang di atas, oke? Nah, apa nih? Patokannya apa nih? Ya, yang berbeda adalah massa jenis, ya. Ibu kasih clue-nya. Oke, massa jenis air di sungai dan di laut itu tidak sama. Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Nah, sampailah kita pada percobaan dalam video. Jadi, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kalian pun melakukan eksperimen, melakukan percobaan di rumah. Ya, bahan-bahannya ada di rumah semua. Ya, namun kalian ini untuk membuktikan tentang tekanan dalam zat cair. Ya, oke. Alat-alatnya sangat sederhana. Ya, ini untuk membuktikan hukum Archimedes. Ada gelas, ya,
kemudian telur, garam, sendok. Caranya, gelasnya diisi air, kemudian telurnya dimasukkan ke dalam air. Kemudian lihat di kotak yang biru. Jelas ya? Telur masukkan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian ditambah garam. Garamnya dimasukkan. Nah, ya. Nih, kira-kira menurut kalian untuk membuktikan mana nih? Ini untuk membuktikan di mana berenang yang lebih ringan, ya, di laut atau di sungai, ya. Tekanan mana yang lebih besar diberikan oleh air laut atau air sungai? Oke? Ya, nah, pekerjaannya kemudian kalian di telur yang diisi air itu amati ya, nih lihat nomor 1 di kotak kuning yang bawah. Pada gelas berisi air dan telur, masukkan garam dengan sendok, lalu amati. Amati ya, yang pertama dulu nih, telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air tanpa garam, posisi telur di mana? Amati. Kemudian, kalian beri garam 2 sendok, lalu aduk. Apa yang terjadi dengan telur itu? Aduk dulu, ya, sampai larut garamnya. Amati, telurnya apa tetap di bawah atau berubah? Oke? Nah, yang ketiga, tambahkan lagi di dalam gelas itu, gelas yang sama, telur yang sama, tambahkan lagi garam 3 sendok. Aduk lagi yang rata. Apa yang terjadi dengan telur? Oke? Jelas ya? Jadi, semakin banyak garam, apa yang terjadi? Kalau tidak ada garam bagaimana? Kalau garamnya sedikit bagaimana? Oke? Ini kalian buat videonya ya. Singkat saja, paling lama 2 menit. Videonya kalian buat, tidak usah sekarang, tidak usah hari ini. Kalian kumpulkan 5 hari dari sekarang. Oke? Seperti biasa, masukkan video itu ke dalam Google Classroom kalian. Ya, oke. Selamat mengerjakan. Kalian pasti bisa. Ini adalah percobaan yang menyenangkan. Oke? Ya. Jadi ini adalah pembelajaran sains yang menyenangkan. Belajar IPA yang interaktif ya. Oke, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, sampailah kita pada bagian terakhir pembahasan bab 7 yaitu tekanan. Caranya, yang pertama rapihkan semua hasil kerja dalam pembelajaran ini dari 1 sampai 4 yang sudah kalian kerjakan di kertas folio bergaris ya, dari video 72, 73, 74 sampai 75. Dan yang kedua, semua hasil kerja kalian yakinkan sudah difotokan lalu kirim ke Google Classroom IPA kalian. Yang ketiga, selamat selesai kalian pembelajaran IPA bab 7 tekanan kali ini. Sekian, tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Dan ketemu lagi di video berikutnya yaitu pembahasan bab 8 tentang pernapasan. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.